Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 30, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kita punya keterbatasan. Dalam kehidupan kita punya tantangan masing-masing. Dan dalam keterbatasan kita, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita perlu pertolongan. Kita manusia yang tidak mampu hidup dan berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sungguh, di mana Dia sanggup, Dia setia, dan Dia pasti akan menolong kita, adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mungkin pun kalau Dia mau untuk menolong kita, Dia tidak sanggup. Apalagi saudara, di dunia atau di zaman modern ini, manusia sudah semakin egois. Sekalipun dia sanggup, belum tentu dia mau untuk menolong kita. Dan pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa kita butuh pertolongan, dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi atau satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan di tengah keluarga saudara membutuhkan pertolongan mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam bisnis dan usaha saudara, atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan. Dengar saudara, Tuhan adalah pertolongan kita. Dan Dia Allah yang selalu sanggup dan selalu siap untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan,
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini kembali Daud menceritakan apa yang dia alami, di mana di ayat 3 dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat ini saudara, Daud menjelaskan, Daud menceritakan, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, pertolongan seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Namun sebelum dia mengalami pertolongan itu saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 3 di mana dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daud ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia datang kepada Tuhan berteriak untuk minta tolong. Dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi dia. Dia lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan dalam segala masalah, tantangan, persoalan yang dia alami. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini saudara, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Saudara membutuhkan pertolongan dari otoritas tertinggi, di mana dia sanggup, dia berkuasa menolong kita, dan dia Allah yang siap setiap saat untuk menolong kita. Apakah saudara rindu pertolongan daripada Tuhan? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, Daud menegaskan bahwa dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya dan saudara juga, kalau kita rindu mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap pagi, setiap malam, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam maupun renungan pagi saudara, untuk kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Di akhir renungan selalu saya berdoa bagi saudara untuk bersama-sama kita minta pertolongan daripada Tuhan, berseru minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Daud, orang yang begitu luar biasa dalam hidupnya saudara. Siapa yang tidak tahu kesuksesan Daud? Siapa yang tidak tahu sejarah yang dicetak oleh Daud dalam sejarah kehidupannya? Dia orang yang luar biasa saudara. Dia orang yang mengalami prestasi yang luar biasa dari seorang gembala saudara, dan akhirnya jadi panglima tentara, dan akhirnya jadi seorang raja. Itu keberhasilan dan kesuksesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Namun di tengah banyaknya prestasi yang dia capai, di tengah cemerlangnya prestasi dalam kehidupannya, di mana ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak yang bisa dia andalkan, tetapi Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kalau seorang Daud pun lari kepada Tuhan untuk minta tolong saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Kemana saudara berlari minta tolong? Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang sudah di zaman modern seperti ini saudara, ketika mengalami masalah, ketika mengalami penyakit, persoalan dan sebagainya, lari kepada dukun saudara, minta pertolongan kepada dukun. Bayangkan, dukun yang hidupnya saja tidak jelas, dukun yang saudara bisa tunjukkan kepada saya, ada dukun yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya berhasil dan sebagainya, hidupnya tenang, damai, tentram. Kalau saudara silahkan, kalau ada saudara silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau dukun yang hidupnya tidak jelas, dukun yang hidupnya seram, dukun yang tidak jelas saudara, itu begitu banyak. Dan kalau orang lari kepada
orang yang kondisinya seperti itu untuk minta tolong, siapa yang bodoh? Apakah dukunnya yang bodoh atau orang yang minta tolong ke sana? Menurut saya orang yang minta tolong ke sana, karena dukunnya ini sendiri adalah sedang berbisnis. Dia sedang mencari nafkah dari sana. Saudara, di gereja yang saya layani ini ada beberapa orang yang berasal dari latar belakang dukun, dan sekarang mereka sudah bertobat dan mereka setia beribadah. Mereka sendiri menyaksikan, saudara, bahwa perdukunan itu begitu mengerikan. Mereka juga tersiksa saat menjadi dukun. Mereka tidak tenang saat menjadi dukun. Hidup mereka begitu tidak jelas saat menjadi dukun. Dan ketika mereka bertobat, malah mereka menemukan ketenangan yang begitu luar biasa, sehingga mereka begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bayangkan, saudara, mantan-mantan dukun bersaksi seperti itu. Kalau masih ada hari ini orang yang ketika dia bermasalah, sakit dan sebagainya lari kepada dukun, menurut saya betapa bodohnya. Satu pribadi yang akan sanggup menolong saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami masalah, tantangan, persoalan, penyakit dan sebagainya dalam hidup saudara, larilah minta tolong kepada Tuhan. Seorang Daud pun yang begitu luar biasa, dia tetap lari kepada Tuhan dalam masalah tantangan yang dia alami. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, apa yang dia alami? Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Maksud dari kalimatnya ini, saudara, ketika dia berkata Engkau menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku, yang mau dia tegaskan di sana adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh-musuhnya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh yang menyerang dia. Tuhan tidak mengizinkan musuhnya bersukacita atas dia ketika musuhnya mengalahkan dia, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya Tuhan memberi kemenangan bagi dia mengatasi musuhnya. Hari ini pun, saudara, bahwa Allah sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas saudara dalam konteks kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi masalah, Allah bisa menolong saudara, memberi kemenangan saudara atas masalah yang sedang saudara alami. Saudara sedang mengalami sakit penyakit, Allah bisa menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala sakit penyakit yang saudara alami. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di bisnis saudara, pekerjaan saudara, Allah sanggup memberi kemenangan bagi saudara, menolong saudara untuk memberi kemenangan bagi saudara menaklukkan segala masalah dalam segala sisi yang saudara hadapi hari ini. Itu sebabnya, saudara, larilah kepada Tuhan seperti Daud, minta tolong kepada Tuhan dan Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Adakah sesuatu yang saat ini yang saudara alami begitu mustahil untuk saudara taklukkan? Ada masalah yang begitu mustahil untuk saudara selesaikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala masalah itu, saudara. Saudara akan melampaui dan mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara. Ketika Tuhan memberi kemenangan bagi saudara, ketika Dia menolong saudara dengan memberi kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan lakukan itu bagi saya dan saudara ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian, saudara, yang kedua, pertolongan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia berkata ayat 3 tadi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Pertolongan kedua, wujud atau bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi Daud yang kedua adalah kesembuhan, di mana Daud mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menolong dia saat dia sakit, ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi dia. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, video doa pagi ini, dan kemudian saudara sedang sakit. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Mari berteriak minta tolong kepada Tuhan.
Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia Allah yang sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Sebentar lagi setelah selesai renungan firman Tuhan ini, saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Apapun penyakit saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara, dan Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena dia Allah yang pasti akan menolong orang-orang yang berteriak kepadanya. Dan wujud bentuk pertolongan yang dia beri adalah yang kedua yang kita belajar di sini. Tuhan menyembuhkan Daud. Dan hari ini pun kepada setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara. Tuhan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, bentuk pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara adalah di ayat yang keempat, di mana di sana dia katakan, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, berkali-kali Daud hampir dibunuh saudara. Kalau kita ingat bagaimana Saul berkali-kali berusaha membunuh dia, tapi Tuhan selalu menyelamatkan. Di sanalah bentuk nyata di mana Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari ancaman. Tuhan menyelamatkan kehidupannya daripada kebinasaan, daripada kematian. Dengar saudara, bentuk pertolongan Tuhan adalah keselamatan. Hari ini pun Allah sanggup menyelamatkan saudara dari semua kondisi kehidupan yang sedang saudara alami. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang terancam oleh karena sesuatu hal. Larilah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara terancam oleh karena sakit penyakit. Larilah kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan saudara dan Dia akan menyelamatkan saudara. Saya punya pengalaman saudara di masa pandemi ini. Saya punya pengalaman bahwa ada orang-orang yang sakit parah. Mereka memohon doa. Ada seorang ibu yang waktu itu meminta doa kepada saya, dan dia meminta doa sebenarnya bukan minta doa kesembuhan, tapi dia berkata, tolong doakan aku kalau memang sudah waktunya supaya cepat. Dan pada waktu itu saudara, saya berkata kepada dia, ibu akan sembuh. Mari berdoa untuk kesembuhan ibu. Karena waktu itu membuka mata pun dia tidak bisa lagi. Karena dunia selalu berputar. Dia merasakan dunia terus berputar dan tubuhnya begitu lemah. Dan kemudian saya berdoa saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia disembuhkan total. Dan hari Minggunya dia sudah duduk di kursi gereja untuk beribadah. Ada seorang ibu yang lain yang sudah begitu parah penyakitnya. Dia sakit diabetes saudara. Keluarga dokter saja sudah berkata tidak ada harapan. Dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya juga berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu saya diundang untuk datang ke rumah untuk berdoa. Lalu kemudian saya berdoa. Waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, saya rindu melihat ibu ini duduk di kursi di rumah ibadahmu. Artinya saya rindu melihat dia datang beribadah lagi. Dan sekalipun semua orang berkata tidak ada harapan, dokter berkata tidak ada harapan, keluarganya berkata tidak ada harapan, kalau Tuhan berkata ada harapan, maka segala perkara bisa jadi saudara. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan dengar, kedua ibu ini masih beribadah di rumah Tuhan sampai hari ini. Mereka sehat. Betapa luar biasa kedahsyatan Tuhan. Betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Dia nyatakan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Dan hari ini pun kepada setiap saudara, Allah sanggup menyelamatkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara, siapapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Datang kepada Tuhan, lari minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
di mana kita sudah belajar dari kehidupan Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongan bagi dia. Itu sebabnya dia minta dan dia berseru, menyerukan pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan yang dia alami, saudara, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi dia adalah Tuhan memberi dia kemenangan atas masalah, atas musuhnya. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dia. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, atas segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.